TNI AL Makassar gagalkan penyelundupan jutaan batang rokok ilegal. Rp10 triliun kembali ke negara, Prabowo renovasi 5.000 puskesmas. Xi Jinping tekan isu Taiwan dalam perundingan dengan Trump. Libur panjang warga serbu Dufan Ancol. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Ruang Redaksi kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Peci Ramadi, inilah Ruang Redaksi lengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan upaya peredaran jutaan batang rokok ilegal tanpa pita cukai di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam operasi ini, petugas mengamankan satu kontainer berisi 3,9 juta batang rokok dengan potensi kerugian negara mencapai miliaran rupiah. Tim Naval Region 6 Quick Response Komando Daerah Angkatan Laut 6 bersama dengan Bea Cukai Makassar mengamankan kontainer berisi 3,9 juta batang rokok ilegal hendak keluar dari dermaga Pelabuhan Soekarno-Hatta ke salah satu gudang jasa angkutan di Jalan Sarapo, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Komandan Kodaira 6, Laksamana Muda Andi Abdul Aziz mengatakan operasi gabungan ini dilakukan bersama kantor wilayah Bea Cukai Sulawesi bagian selatan. Petugas mengamankan satu unit kontainer bernomor polisi DD8010SY berisi 244 karton rokok ilegal tanpa pita cukai dengan total mencapai 3.904.000 batang yang diselundupkan dari Surabaya menuju Makassar. Pengungkapan kasus ini berawal dari hasil pengamatan intensif tim gabungan terhadap aktivitas mencurigakan di kawasan Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Petugas mendapati sopir truk beberapa kali turun naik kendaraan di depan area pelabuhan sebelum bergerak menuju lokasi bongkar muat. Kemudian mobil kontainer bergerak menuju gudang jasa angkutan barang di Jalan Sarapo, Kecamatan Wojo, Makassar. Saat dilakukan pemeriksaan mendalam, petugas menemukan ratusan karton rokok tanpa pita cukai resmi. Dalam proses pemeriksaan, petugas Bea Cukai juga sempat mendapat perlawanan dari oknum buruh bongkar muat hingga menyebabkan kerusakan kamera dokumentasi milik petugas. Kita mendapati adanya peredaran rokok ilegal tanpa cukai yang melewati laut yang turun di dermaga Soekarno-Hatta, di mana kapal yang mengangkut berasal dari Surabaya. Nah, ini yang kita laksanakan pengamanan saat ini dengan Kanwil Bea Cukai. Dengan luasnya wilayah ini dihadapkan dengan kemampuan unsur patroli kami dan unsur personil quick response kami sangat terbatas, sehingga kami bekerja sama dengan seluruh aparat terkait dan masyarakat setempat, termasuk masyarakat di pulau-pulau, untuk membantu kami memberikan informasi apabila ada kegiatan yang dicurigai di wilayah perairan mereka, sehingga kami bisa terkonsentrasi langsung menuju tempat tersebut untuk melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, dan penindakan. Dari hasil penindakan ini, total nilai barang ilegal diperkirakan mencapai 5,79 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara sebesar 3,77 miliar rupiah. Saat ini seluruh barang bukti telah diamankan di Mako Kodirel 6 dan selanjutnya akan diserahkan ke Bea Cukai Sulawesi bagian selatan untuk proses penyelidikan lebih lanjut terkait dengan jaringan distribusi rokok ilegal tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dijanjikan kerja di restoran dua remaja putri yang masih berusia 15 tahun diduga menjadi korban prostitusi di Medan. 4 pelaku berhasil diamankan saat menjual kedua korban kepada pria hidung belang. Aparat kepolisian mengungkap jaringan prostitusi online di kawasan Medan, Sumatera Utara. Pengungkapan ini terjadi setelah petugas mendapatkan informasi adanya aplikasi di media sosial yang menawarkan sejumlah wanita muda yang dijadikan pemuas nafsu bagi pria hidung belang. Setelah dilakukan penyelidikan, petugas berhasil mengidentifikasi lokasi yang dijadikan tempat bisnis prostitusi yang berada di salah satu hotel di Kecamatan Medan Sunggal, Sumatera Utara. Dalam penggerbekan yang juga dilakukan pada Jumat 1 Mei 2026, petugas dari unit PPA Satreskrim Polres Tabes Medan berhasil menangkap 4 orang pelaku yang diduga sebagai mucikari.
dan mengamankan 2 wanita muda yang diduga sebagai korban. Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Medan, Ibtu Diarma Agustina pada Selasa 12 Mei 2026 mengatakan kedua korban yang masih berusia 15 tahun awalnya dijanjikan para pelaku bekerja di restoran. Namun janji tidak dipenuhi dan kedua korban malah dijadikan wanita pemuas nafsu. Dalam menjalankan bisnisnya, para pelaku menawarkan kepada calon pelanggannya melalui media sosial. Bisnis prostitusi ini juga sudah berjalan selama setahun dan lokasi pertemuan berpindah-pindah dari satu hotel ke hotel lainnya. Setelah melayani pelanggan, korban dibayar Rp350.000, korban sendiri hanya menerima Rp150.000, sementara sisanya untuk para pelaku. Awalnya bekerjanya itu untuk jaga tempat tempat makan. Kemudian terakhir jadi prostitusi. Jadi korban berusia 15 tahun dan kedua korban ini saling kenalan, satu kampung di daerah Percusetuan. Jadi di situ direkrut, dijanjikan untuk bekerja. Cuman akhirnya bekerjanya melayani pelanggan laki-laki secara seksual. Kedua korban mengaku sudah 6 bulan menjalani bisnis prostitusi online. Keduanya diketahui merupakan keluarga sederhana dan broken home. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, libur panjang akhir pekan bersamaan peringatan Hari Kenaikan Isa Al-Masih membuat penumpang kereta cepat Wus meningkat pada Kamis pagi. Terlihat antusias penumpang yang akan berangkat ke Bandung untuk pulang ataupun berwisata bersama keluarga. Stasiun kereta cepat Wus di Halim, Jakarta Timur dipadati penumpang Kamis pagi. Kepadatan penumpang mulai terlihat dari ruang tunggu hingga antrian masuk peron. Mereka yang akan berangkat ke Bandung ini didominasi oleh warga yang akan berwisata, mengisi liburan panjang di luar kota. Manajer Corporate Communication KCIC, Emir Monti, mengaku terjadinya peningkatan penumpang di akhir pekan ini dan tercatat sudah sebanyak 33.000 lebih tiket yang terjual. Pada periode long weekend, kali ini di tanggal 14 sampai dengan 17 Mei 2026, KCIC melihat adanya peningkatan jumlah penumpang kereta cepat Wus. Tiket Wus yang sudah dijual sampai dengan saat ini sudah mencapai 33.000 tiket dengan rincian kemarin di hari Rabu tanggal 13 Mei. Tiket Wus yang sudah terjual mencapai 21.000 tiket dan untuk hari ini sampai dengan pukul 8.30 tiket Wus yang sudah terjual mencapai sebanyak 12.000 tiket. Jumlahnya masih akan terus bertambah seiring dengan penjualan yang masih berlangsung secara online maupun offline di stasiun. KCIC mengimbau kepada seluruh penumpang untuk segera memesan tiket, khususnya secara online, dikarenakan tiket khususnya untuk rute Halim menuju Padalarang, dari pagi hingga siang hari, okupansinya sudah mencapai 80-90%. Kami mengimbau masyarakat untuk segera memesan untuk mendapatkan kepastian tempat duduk sebelum tiba di stasiun. Selain itu, pada momen long weekend kali ini, KCIC juga memberikan pelayanan khusus kepada para penumpang disabilitas, kemudian ibu hamil, lansia, dan juga berbagai penumpang dengan kebutuhan khusus lainnya. Tersedia sebanyak 197 petugas yang siap memberikan pelayanan khusus kepada para penumpang di seluruh stasiun kereta cepat Wus. Adapun layanan khusus yang kami berikan seperti pendampingan, membawakan barang, kemudian menyediakan total sebanyak 24 kursi roda, kemudian juga ada penjemputan hingga di stasiun tujuan bagi penumpang yang memiliki kebutuhan khusus. Adapun secara fasilitas, kami menyediakan berbagai akses bagi penumpang ramah disabilitas, kemudian juga toilet sebanyak 15 toilet disabilitas di seluruh stasiun Wus, dan juga kami menyediakan sebanyak 32 kursi prioritas di kereta Wus yang dapat ditukar oleh penumpang dengan kebutuhan khusus atas arahan dari petugas. Emir juga memastikan pelayanan terus ditingkatkan, terutama bagi penumpang difabel atau berkebutuhan khusus yang menggunakan kereta cepat Wus. Dari Jakarta Timur, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aparat Polsek Grogol Petamburan, Jakarta Barat memastikan pelajar yang terluka akibat sabetan senjata tajam dan viral di media sosial bukan korban pembegalan. Menurut petugas, pelajar ini merupakan korban pertikaian antar pelajar. Viral terkait dugaan begal di kawasan Jalan Satria dekat terminal dan stasiun Grogol, Jakarta Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menunjukkan insiden yang juga terjadi pada Kamis malam 7 Mei 2026 lalu merupakan pertikaian antar dua kelompok pelajar yang saling serang menggunakan senjata tajam. Menurut polisi, kelompok pelajar itu awalnya berkumpul untuk nongkrong di depan stasiun Grogol, namun situasi berubah saat muncul kelompok lain yang diduga hendak menyerang. Kepanikan terjadi saat kelompok pelajar berusaha melarikan diri, namun sebagian dari mereka tetap dikejar hingga terjadi penyerangan di Jalan Satria.
Surabaya. Akibat kejadian ini, seorang pelajar berinisial AN mengalami luka serius akibat sabetan senjata tajam jenis celurit dan juga sempat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Sumber Waras. Polisi menyebut kondisi korban kini berangsur membaik. Sementara itu, hilangnya motor Honda EDV milik salah satu pelajar sempat memunculkan dugaan aksi begal. Namun kendaraan itu kini sudah ditemukan polisi di wilayah Tambora, Jakarta Barat. Kondisi sepeda motor ditinggalkan di sebuah gang. Polisi hingga kini masih menyelidiki siapa yang membawa motor tersebut dari lokasi kejadian. Jadi kejadian ini ada konflik antara dua kelompok pelajar yang menyebabkan terjadinya penyerangan yang terjadi di Jalan Satria. Jadi kita juga kita juga sudah dapatkan untuk BB motornya yang waktu pada saat kejadian hilang. Kita juga sudah dapatkan BB motornya dan juga kita juga sudah minta keterangan para saksi dan korban dan pihak-pihak yang terkait. Mereka mengambil jalur damai untuk kejadian ini. Jadi kami di sini mau meluruskan itu bukan kejadian begal, ya, jadi itu tadi untuk kelompok antar dua pelajar yang bertikai. Orang tua pemilik motor Sugiarto menyebut anaknya bukan korban utama, melainkan berusaha menolong korban yang sudah terluka. Namun saat hendak membawa korban ke rumah sakit, anaknya ikut dikejar kelompok penyerang hingga panik dan meninggalkan motor di tengah jalan. Meski tidak mengalami luka fisik, anak ini mengalami trauma akibat kejadian. Jadi gini Pak, anak saya, si korban itu, Andika itu tidak membonceng. Jadi pada saat si Andika itu terluka, nah anak saya baru membonceng gitu Pak. Jadi anak saya tidak membonceng Andika Pak. Jadi menolong lah di saat Andika sudah terluka. Itu aja Pak. Iya rencana begitu, tapi dikejar-kejar Pak. Dikejar-kejar, yang namanya dikejar anak segitu panik Pak ya. Kebetulan pada saat di depan RSJ itu kan ada ditutup. Nah itu macet gitu, langsung dilempar, motornya dilepas gitu Pak, kabur. Karena kan namanya anak segitu takut Pak, senjata dia aja mudah gitu. Jadi mungkin berpikir ya, yang penting dia selamat dulu lah, masalah motor gimana ntar. Makanya saya juga alhamdulillah motor sudah diketemukan dan dikembalikan secara langsung kepada saya dari jajaran Polsek Tanjung. Polsek Grogol Petamburan akan meningkatkan patroli dan juga langkah pencegahan untuk mencegah tawuran pelajar dan kekerasan jalanan terulang kembali. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, seorang ibu hamil di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara terpaksa ditandu dan dibawa berjalan kaki selama 6 jam menuju rumah sakit untuk menjalani proses persalinan. Namun sayang, pihak rumah sakit menyatakan bayinya meninggal dunia lantaran terlambat mendapatkan penanganan medis. Proses membawa orang yang sakit dari dusun Ekmubara. Viral di media sosial, seorang ibu hamil di Desa Dalihan, Nataulu, Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, terpaksa ditandu menggunakan batang bambu dan dibawa berjalan kaki selama 6 jam, melintasi medan sulit akibat akses jalan desa tersebut tidak dapat dilalui kendaraan. Para warga pun terlihat berinisiatif untuk menggotong ibu hamil tersebut agar bisa menjalani proses persalinan di rumah sakit. Setelah berjalan kaki selama 6 jam, akhirnya ibu hamil tersebut sampai di rumah sakit dan langsung mendapatkan penanganan medis dan melakukan proses persalinan. Namun pasangan Rinto Aritonang dan juga Mas Tuti Daulay harus menerima kenyataan pahit lantaran anak pertama mereka dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit akibat terlambat penanganan medis. Sang suami Rinto Aritonang mengatakan dirinya dan warga sepakat untuk menandu istri tercintanya selama 6 jam perjalanan menuju rumah sakit untuk segera mendapatkan pertolongan medis karena sudah tidak bisa ditangani di desa mereka. Pasangan suami istri ini pun berharap agar pemerintah secepatnya membuka akses jalan menuju ke desa mereka agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Pakai rumah sakit umum Sepiro karena nggak bisa ditolong lagi di kampung. Makanya bawanya ke sini harus ditandu, nggak bisa naik kereta. Berapa jam itu Bang ditandu Bang kemarin Bang? 6 jam. 6 jam orang abang jalan kaki ya? 6 jam. Itu memang nggak bisa dilintas ya Bang, pakai kendaraan ya Bang? Cuman roda 2. Cuman roda 2. Selain roda 2 nggak bisa lagi, kalau nggak jalan kaki. Oke, berarti 6 jam orang abang sampai ke yang bisa diakses mobil Bang ya, habis itu ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit, ternyata bayi kita begitu Bang dinyatakan meninggal Bang. Iya, nggak bisa ditolong lagi. Dokter ngomong apa Bang kemarin Bang? Apa
penyebabnya gitu bayi yang di kandungan kakak itu meninggal dunia di dalam kandungan? Keterlambatan. Oh, keterlambatan ya. Keterlambatan penanganan ini. Iya, penanganan medis terlambat. Oh. Ya kalau bisa lah jalan itulah yang mau diperbaharui biar lancar perjalanan. Sementara itu, Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu mengatakan pada tahun 2025 lalu, pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan telah mengajukan untuk membuka akses jalan ke desa tersebut. Melalui program Tentara Manunggal membangun desa, namun program tersebut tidak dapat dilaksanakan lantaran desa tersebut masuk ke dalam kawasan hutan lindung. Saat ini pemerintah fokus untuk membuka akses jalan ke desa agar fasilitas kesehatan dapat dibangun agar masyarakat yang sakit bisa mendapatkan penanganan medis dengan layak. Sebetulnya ya Pemkab sudah mengajukan, kita mengerti memang situasi di sana itu sangat berat. Nah karena itu untuk program TMMD 2025 sudah diajukan untuk buka jalan ke sana. Tapi kan kita tahu kemudian desa Dalian Natolu ini berada di dalam hutan lindung bahkan. Nah sehingga memang kita kan tidak punya kewenangan di sana, sehingga kami selalu sebetulnya untuk buka jalan di hutan itu dengan melakukan, dan biasanya kan berat gitu ya, dan ada kerjasama dengan TNI untuk membuka jalan itu dengan program TMMD atau bakti karya bakti begitu. Jadi 2025 itu sudah kita rencanakan, sudah diajukan permohonan izin dari kehutanan, tapi kemudian itu tidak mendapatkan izin sehingga kemudian program itu tertunda di 2025. Itulah yang terlaksana bulan Februari atau Maret ya yang lalu. Kita pindah akhirnya ke Pasir Bidang, Sangkunur untuk menembus jalan ke Angkola Barat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, nasib naas menimpa 2 orang wanita di Jombang, Jawa Timur pada Selasa 12 Mei 2026. Keduanya mengalami luka usai sepeda motor yang mereka tumpangi menabrak truk tangki pengangkut air isi ulang. Kecelakaan lalu lintas melibatkan satu unit sepeda motor dengan truk tangki pengangkut air isi ulang terjadi di Jalan Raya Desa Betek, Kecamatan Mojo Agung, Jombang, Selasa 12 Mei 2026 siang. Korban adalah Neneng Irmawati, 45 tahun, dan Rohmawati, 47 tahun, warga Desa Tejo, Kecamatan Mojo Agung. Berdasarkan keterangan di lokasi kejadian, kecelakaan bermula saat truk tangki hendak melakukan putar balik. Pada saat bersamaan, motor yang ditumpangi kedua korban berada tepat di samping truk dan tersenggol hingga korban terjatuh. Diduga korban kurang konsentrasi sehingga jarak kendaraannya terlalu dekat dengan truk, dan korban pun tidak melihat sen yang dinyalakan pengemudi truk. Warga yang berada di lokasi segera memberikan pertolongan dan mengevakuasi kedua korban ke Rumah Sakit Muhammadiyah Mojo Agung guna mendapatkan perawatan medis akibat luka-luka yang dialami. Kasus kecelakaan ini kini tengah ditangani oleh Unit Laka Lantas Polres Jombang. Zata Yumi, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Selain itu, pemirsa, pasca terjadinya kebakaran di Jalan Agung Perkasa 4 Sunter Agung Tanjung Priuk pada Rabu pagi, Kepolisian Sektor Tanjung Priuk melakukan pengamanan dengan memasang garis polisi di lokasi kejadian. Kebakaran yang diduga terjadi karena korsleting listrik ini masih diselidiki penyebab pastinya oleh tim dari Puslapor Mabes Polri. Polisi juga menyelidiki terkait identitas keempat korban yang diduga warga negara asing. Kebakaran yang menewaskan 4 orang yang merupakan satu keluarga di Sunter Agung masih diselidiki pihak kepolisian. Petugas pemadam dari Sudin Gulkarmat Jakarta Utara mengatakan kebakaran diduga karena adanya korsleting listrik dari pendingin ruangan atau AC di lantai bawah rumah korban. Keempatnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan di dalam kamar tidur dan juga meninggal karena menghirup asap kebakaran. Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priuk, AKP Handam Samudro, mengatakan pihaknya saat ini melakukan cek tempat kejadian perkara dan pengamanan lokasi. Pihaknya masih berkoordinasi dengan tim Puslapor guna mengetahui penyebab pasti kebakaran. Selain 4 korban meninggal dunia, 2 orang lainnya yang diduga asisten rumah tangga berhasil selamat dan dalam kondisi syok. Ini
objek yang terbakar adalah rumah 2 lantai dan berapi ukurannya 6 kali 15. Dugaan sementara informasi dari warga tadi di jendela itu tadi ada asap yang disebabkan listrik yang dari AC. Untuk korban semuanya ada 6, yang meninggal ada 2, yang meninggal ada 4, yang selamat ada 2. Para korban posisinya semuanya di kamar, Pak, karena korban ini meninggalnya karena asap, bukan karena. Polisi juga akan memastikan identitas para korban yang meninggal yang diduga merupakan warga negara asing. Di hasil pengecekan TKP sementara kami sudah lakukan evakuasi terhadap korban yang meninggal dunia. Untuk kelanjutan proses penyelidikan kami sedang berkoordinasi dengan Puslap 4 nanti untuk dilakukan olah TKP di tempat kejadian perkara. Sejauh ini ada berapa korban, Pak? Sejauh ini 4 korban meninggal dunia. Ada berapa perempuan, ada berapa laki-laki, Bang? Untuk jenis kelamin, kemudian identitas, nanti kami lakukan identifikasi di Rumah Sakit Polri. Untuk penyebab, kami masih menunggu hasil olah TKP dari tim Puslap 4 yang sedang dikoordinasikan untuk kita lakukan olah TKP di tempat kejadian perkara. Untuk korban sendiri WNA atau gimana? Terkait status juga kami masih akan melakukan identifikasi lebih jauh nanti di Rumah Sakit Polri. Untuk barang bukti apa yang dibawa? Sejauh ini kami belum melakukan olah TKP, yang kita lakukan adalah pengamanan TKP dan evakuasi korban. Keempat korban meninggal dunia langsung dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda di Tangerang Selatan, Banten nekat mencuri kotak amal di salah satu usaha fotokopi. Mirisnya saat beraksi, pelaku menggunakan sepeda motor keluaran terbaru. Inilah rekaman kamera pengawas CCTV saat seorang pemuda datang ke salah satu usaha fotokopi di Jalan Pondok Pucung, Pondok Aren pada Rabu 13 Mei 2026 siang. Seperti pelanggan pada umumnya, pelaku membawa sejumlah berkas untuk difotokopi. Namun pelaku malah mengambil kotak amal saat pemilik usaha sedang lengah dan sibuk melayani pekerjaan lain. Setelah berhasil mengambil kotak amal, pelaku pergi melarikan diri dengan dalih mencari makan. Korban baru menyadari kotak amalnya hilang beberapa saat setelah pelaku meninggalkan toko. Menurut keterangan korban, aksi pencurian kotak amal ini bukan kali pertama terjadi di tempat. Pertama dia datang tuh buat fotokopi, berkas-berkas ulangan, berkasnya masih ada. Terus sama minta maaf. Ya udah saya layanin fotokopi. Baru selembar 2 lembar saya fotokopi, dia izin. Saya kesana dulu ya mau nyari makan. Oh iya, tapi kok saya ngerasa nggak enak ya. Maksudnya, kenapa nih saya tengok ke sini? Nggak tahu kenapa langsung feeling saya ke kotak amal. Ternyata kotak amal saya nggak ada. Saya pengen teriakin, saya kayak takut salah orang gitu. Akhirnya saya langsung buka CCTV, bener diambil. Ya udah saya dalam kayak gitu aja kejadiannya. Berapa kotak amal yang diambil? Berapa kotak amal? Satu. Ada 4 kotak amal, tapi yang diambil cuma 1. Nah itu dia pakai motor jenis baru atau gimana? Kalau saya lihat ini sih Vilano ya kalau nggak salah. Vilano. Baru sih ini tuh baru. Orang masih bagus, saya pikir juga orang bener mau fotokopi kayak gitu. Meski menjadi korban pencurian, Devi memilih tidak melaporkan peristiwa ini ke polisi. Namun korban berharap pelaku melihat tayangan ini dan timbul rasa bersalah karena telah mencuri uang amal yang seharusnya digunakan untuk membantu sesama. Dari Tangerang Selatan, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, terduga pelaku ruda paksa siswi SD berusia 12 tahun di Palembang, Sumatera Selatan ditembak petugas kepolisian akibat melarikan diri saat dibawa ke Mapolrestabes Palembang. Tim gabungan dari unit PPA Polda Sumsel dan tim Satreskrim Polrestabes Palembang menggerebek salah satu kos yang ditempati terduga pelaku DA. Pelaku terus berontak saat hendak diamankan petugas. Petugas mendapati helm dan jaket ojol yang digunakan pelaku saat melakukan ruda paksa terhadap bocah perempuan berinisial PS yang masih duduk di sekolah dasar di kawasan Kecamatan Gandus, Palembang. Petugas sempat membawa pelaku ke lokasi tempat pelaku meruda paksa korban di semak-semak, namun saat di lokasi pelaku mencoba melarikan diri sehingga petugas mengambil tindakan tegas terukur kepada pelaku. Korban mengalami pendarahan serius dan harus menjalani operasi di Rumah Sakit Bayangkara Moh Hasan, Palembang. Ya, untuk terduga pelaku, alhamdulillah berhasil kita tangkap ya, bekerjasama dengan pihak-pihak terkait.
dan tokoh masyarakat serta doa dari dari keluarga korban, sehingga kami berhasil, dan terima kasih atas dukungannya, menyemangati kami dalam mengungkap tindakan yang memang menjadi perhatian dan menjadi atensi dari publik. Peristiwa ini terjadi saat korban dan temannya hendak pulang ke rumah setelah menonton hiburan kampung. Korban yang bertemu pelaku kemudian dipaksa ke rumahnya, sedangkan teman korban menolak. Setelah itu korban dibawa ke tempat sepi dan mendapatkan perlakuan ruda paksa. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Prabowo turunkan bunga kredit ultra mikro. Informasinya usai jeda berikut ini. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Waktu terbaik dengan rangkaian topik terpilih, dikemas dengan ulasan yang mendalam. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, agar pagi Anda lebih semangat. Jadi pastikan pagi hari Anda lebih bermakna bersama rangkaian berita yang telah kami rangkum untuk Anda. Sembarakan pagi Anda bersama Menyapa Indonesia Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 5 pagi. Hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Presiden Prabowo Subianto secara resmi menurunkan suku bunga kredit bagi kelompok prasejahtera, khususnya nasabah PT Permodalan Nasional Madani Mekar. Diketahui sebelumnya mencapai 24% hingga menjadi di bawah 9% per tahunnya. Presiden Prabowo Subianto memutuskan penurunan drastis suku bunga kredit ultra mikro dari sebelumnya 24% menjadi di bawah 9%. Langkah strategis ini bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi pengusaha kecil yang selama ini terbebani biaya pinjaman tinggi, di mana ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap ketimpangan suku bunga yang dialami masyarakat kecil dibandingkan pengusaha besar. Pemerintah menegaskan bahwa perubahan ini merupakan bentuk keberpihakan politik untuk mendukung sektor usaha prasejahtera. Penurunan bunga ini juga diharapkan dapat meringankan beban modal bagi jutaan nasabah kredit madani di seluruh daerah. Saya instruksikan, ini keputusan politik saya sudah ambil, bahwa bunga untuk Permodalan Nasional Madani untuk kredit keluarga prasejahtera dari 24% kita turunkan harus di bawah 10%, harus di bawah 9%. Harus di bawah 9%. Dan antara bisa? Bisa. Berapa persen? Berapa? 8%. Kamu sengaja pilih angka 8. Kenapa nggak 7%? Ya udah, pokoknya harus di bawah 9%. Ya. Masa orang miskin bayar bunganya lebih besar dari orang kaya? Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga mengaku sedih dan kecewa dengan adanya aksi penyalahgunaan anggaran benih untuk meningkatkan produksi pangan nasional. Menurutnya, aksi tersebut merusak kesejahteraan para petani di Indonesia. Kalau kita mau menegakkan kebenaran, kadang-kadang kita harus
keras dalam menegakkan disiplin. Presiden Prabowo Subianto menyesalkan adanya dugaan penyalahgunaan anggaran pengadaan benih pertanian yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas produksi pangan nasional. Menurutnya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar guna memastikan para petani memperoleh benih unggul. Namun berdasarkan pemantauan yang dilakukan bersama Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, ditemukan indikasi penggunaan benih berkualitas rendah. Prabowo menilai tindakan tersebut bukan sekedar pelanggaran administratif, melainkan persoalan moral yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional. Sebab menurutnya penggunaan benih berkualitas rendah akan menurunkan hasil panen, sehingga tujuan pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat pertanian menjadi sulit tercapai. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah tegas untuk menegakkan disiplin dan memastikan anggaran negara benar-benar digunakan sesuai tujuan. Saya sedih kadang-kadang. Saya monitor Menteri Pertanian keliling. Uang yang kita sudah alokasikan, kita sudah gelontorkan untuk benih-benih yang bagus. Mungkin si petugas mengira tidak akan diperiksa, dicari benih yang tidak bagus. Ini dosa kemanusiaan. Kalau benih tidak bagus, hasil tanaman tidak bagus. Bagaimana kita mau sejahtera? Jadi memang kondisi seperti itu, kalau kita mau menegakkan kebenaran, kadang-kadang kita harus keras dalam menegakkan disiplin. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyebut dana 10 triliun rupiah yang kembali ke negara dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Presiden menyampaikan salah satunya untuk renovasi sekitar 5.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyebut dana 10,2 triliun rupiah yang berhasil diselamatkan negara dapat langsung dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat. Salah satunya untuk merenovasi sekitar 5.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia. Presiden Prabowo mengungkapkan masih banyak puskesmas yang belum pernah diperbaiki selama puluhan tahun. Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan, sekitar 10.000 puskesmas membutuhkan renovasi dengan total anggaran mencapai 20 triliun rupiah. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas. Jadi rakyat kita harus lihat, ini loh uang hari ini 10 triliun. Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10.000 puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto, 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10.000, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Diketahui dana 10,2 triliun rupiah tersebut berasal dari penyerahan denda administratif dan juga lahan kawasan hutan, hasil kerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Presiden Prabowo menegaskan penyelamatan kekayaan negara harus memberi manfaat nyata bagi rakyat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Badan Komunikasi Pemerintah menyatakan pemulihan ekonomi di wilayah terdampak banjir besar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mulai menunjukkan perkembangan yang positif. Kepala Bakom RI Muhammad Kodari mengatakan sejumlah pasar rakyat, aktivitas UMKM, hingga layanan dasar telah berangsur normal. Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menyebut pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera menunjukkan tanda-tanda yang positif dan terukur. Kepala Bakom RI Muhammad Kodari menjelaskan salah satu indikator pemulihan dapat dilihat dari kembali beroperasinya pasar rakyat di wilayah terdampak. Hingga saat ini tercatat 196 dari 210 pasar rakyat sudah kembali aktif beroperasi. Pemulihan juga terlihat dari aktivitas UMKM di 3 provinsi terdampak.
Dalam periode 22 Januari hingga 23 April 2026, total transaksi e-commerce UMKM tercatat mencapai 13,2 triliun rupiah. Pemerintah pun menilai angka tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi digital masyarakat mulai bangkit kembali. Bapak Ibu sekalian, mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan masyarakat menyambut Idul Adha dengan rasa aman, tenang, dan penuh harapan, baik melalui pemenuhan gizi masyarakat maupun percepatan pemulihan kehidupan warga terdampak bencana. Pemerintah terus berupaya dengan prinsip transparan, terukur, dan berpihak kepada keselamatan serta kebutuhan rakyat. Kami mengundang teman-teman media untuk terus memonitor dan memberitakan perkembangan ini. Bersama-sama kita jaga agar komitmen tetap berada pada jalurnya. Bersama-sama komitmen ini akan membuat Indonesia menjadi lebih sejahtera, lebih sehat, lebih aman, dan lebih berdaulat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kodari menegaskan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana akan terus mempercepat pemulihan fisik dan ekonomi di wilayah terdampak. Pemerintah juga berharap proses pemulihan pasca bencana di Sumatera dapat berjalan secara berkelanjutan, sehingga aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dapat kembali normal. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, di tengah lautan jemaah haji yang datang ke Tanah Suci tahun ini, terdapat banyak jemaah lansia yang berangkat tanpa pendamping keluarga. Meski harus menjalani ibadah seorang diri, Kementerian Haji dan Umroh memastikan para lansia tetap mendapatkan pendampingan dan pelayanan maksimal dari petugas haji Indonesia. Suasana kedatangan jemaah haji Indonesia di Bandara King Abdul Aziz Jeddah terus dipadati para tamu Allah dari berbagai daerah di tanah air. Di antara mereka terdapat jemaah lansia yang menunaikan ibadah haji tanpa didampingi anak, suami, istri, maupun keluarga. Kondisi ini menjadi perhatian khusus pemerintah agar para jemaah lansia tetap dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan tenang selama di Tanah Suci. Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umroh, Teguh Dwi Nugroho, menyebut para petugas haji telah dibekali pelatihan khusus selama 20 hari di asrama haji, serta 10 hari pelatihan secara daring. Pelatihan tersebut dilakukan untuk memastikan petugas mampu memberikan pendampingan secara cepat dan tepat, terutama bagi jemaah lansia yang berhaji tanpa mahram atau keluarga. Kami sudah melakukan banyak pelatihan ya kepada para petugas haji, tentu saja yang mereka sudah dilatih di asrama haji Pondok Gede selama 1 bulan 20 hari secara langsung dan 10 hari melalui daring. Ya, kita harapkan meskipun para jamaah haji ini tidak didampingi oleh mahramnya atau oleh keluarganya, kami harapkan para petugas haji bisa membantu mereka. Dan sejauh ini laporan yang kami terima, para petugas haji sudah melaksanakan tugas dengan sangat baik, dan banyak laporan dari para jamaah yang tanpa pendamping karena ketangkasan dan kegesitan dari para petugas haji. Mereka sudah merasa bahwa meskipun tidak ada pendamping, mereka sudah bisa merasa nyaman. Sementara itu, Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo menyebut komitmen untuk memuliakan jemaah haji lansia, disabilitas, dan perempuan sudah diwujudkan oleh para petugas haji sejak dari kedatangan di bandara, di hotel, maupun pergeseran ke Mekah hingga puncak haji nanti. Para jemaah lansia disebut merasa terbantu dengan kesigapan dan ketangkasan petugas, sehingga tetap bisa menjalani rangkaian ibadah dengan nyaman meski tanpa pendamping keluarga. Tentu bagian dari komitmen kita untuk memuliakan saudara-saudara kita yang memang harus mendapatkan prioritas. Dan kita ketahui bahwa sebagian besar jamaah haji kita secara statistik itu lebih dari 54% itu adalah perempuan. Kemudian lansia dan disabilitas, karena kita ini juga bagian jamaah yang setiap tahun terus meningkat. Karena itu kita berkomitmen bahwa terhadap mereka yang berkebutuhan khusus yang harus mendapatkan prioritas, kita siapkan layanan. Kita membentuk bidang pelayanan lansia dan disabilitas yang memang khusus mengurusi disabilitas, dan kemudian juga kita
menugaskan perempuan lebih banyak sepanjang artinya petugas haji perempuannya itu lebih banyak dari sebelum-sebelumnya, naiknya lebih dari tahun. Ini tentu bagian dari komitmen karena perempuan pasti lebih nyaman dilayani oleh perempuan. Nah, itulah bagian dari ikhtiar Kementerian Haji dan Umroh untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah kita. Hingga saat ini, Kementerian Haji dan Umroh mengaku telah menerima banyak laporan positif terkait kinerja petugas haji di lapangan. Sementara itu, hingga pertengahan pekan ini, sekitar 74% jemaah haji Indonesia telah tiba di Arab Saudi, baik melalui Bandara Madinah maupun Jeddah. Total sudah 387 kelompok terbang atau kloter yang tiba di Tanah Suci dari total 221.000 jemaah haji tahun ini. Pemerintah juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas embarkasi di tanah air yang dinilai telah membantu proses pemberangkatan jemaah haji berjalan lancar dan teratur. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Simpo TV, Tim Media Center Haji 2026. Pemirsa, bagi sebagian jemaah lansia, perjalanan menuju Tanah Suci bukanlah hal yang mudah. Tenaga yang tak lagi kuat dan kondisi fisik yang menurun menjadi tantangan tersendiri. Di tengah hiruk-pikuk bandara dan panjangnya perjalanan menuju Tanah Suci, ada langkah-langkah renta yang berjalan perlahan, tangan yang mulai gemetar menggenggam, serta tatapan haru para lansia yang akhirnya tiba di Tanah Harapan mereka. Di saat itulah para petugas PPIH, khususnya bidang lansia dan disabilitas hadir, Dita Prihastika salah satunya. Dirinya dengan sigap membantu dan memastikan para lansia sudah berihram sesuai syariat. Mulai dari memakaikan kaos kaki bagi para jemaah lansia perempuan, membetulkan kerudung yang sudah tidak sesuai posisinya, bahkan membersihkan kotoran para jemaah haji lansia. Biasanya yang pada turun dari pesawat itu kebanyakan yang maaf yang lanjut usia itu semuanya sudah pada bau pesing dan pup. Kadang mereka tidak sadar. Biasanya itu udah sampai di belakang. Nah, untuk menjaga kebersihan ihram dan jangan kena jamaah haji yang lainnya, kita langsung dengan cepat tim landis di bandara kita bawa ke toilet dan langsung kita mengganti. Biasanya kayak seperti itu mereka kan nggak bawa koper, nggak bawa barang buat ganti. Kita langsung menggantinya dengan alhamdulillah disediakan dari kantor Daker itu gamis, baju gamis terus udah sama kerudung. Jadi alhamdulillah itu sangat membantu. Kemudian biasanya itu kaos kaki. Banyak jamaah haji perempuan yang mereka tidak mau menggunakan kaos kaki. Terkadang mereka sudah selesai wudhu dari toilet, lupa menggunakan kaos kaki ataupun sarung tangannya. Jadi kita mengecek kelengkapan ihram mereka sebelum mereka menuju hotel untuk melaksanakan umroh. Walaupun nanti akan dicek kembali di hotel di Mekah, tapi karena mereka sudah niat dari pesawat, jadi kita memastikan itu semua mereka sudah dalam keadaan ihram bersih. Biasanya yang landis juga langsung kita wudhu, kasih langsung wudhu kayak gitu setelah diganti. Layaknya tema pada haji tahun ini, yaitu ramah lansia dan disabilitas, semua petugas dituntut untuk dapat melayani para lansia dan disabilitas dengan setulus hati. Muniruddin, petugas PPIH Tusi Transportasi, dengan penuh kesabaran mengganti pampers hingga membantu wudhu bapak lansia yang sudah tidak mampu melakukannya. Tentunya ini bukan hal yang mudah. Banyak tantangan ditemukan saat harus mengurusi lansia yang terkadang sikapnya sulit ditebak. Sama seperti halnya kita harus telaten, jadi tidak bisa terburu-buru, tidak bisa tergesa-gesa. Dan yang paling penting menurut saya adalah tadi ketika menangani lansia ini adalah kita jangan setengah hati gitu melayaninya. Karena mereka kan satu niatnya kesini itu hanya untuk haji bisa mabrur gitu ya. Nah kita sebagai petugas ini memastikan itu. Walaupun tadi ada tantangan, kadang orang tua kan susah ya untuk diajak komprominya gitu. Nggak apa-apa, kita pelan-pelan tapi jangan terlalu dipaksakan. Artinya apa? Tetap dengan kesabaran, ketelitian, dan sepenuh hati. Sebab bagi banyak lansia, perjalanan haji bukan hanya perjalanan fisik, melainkan penantian panjang yang mungkin diperjuangkan seumur hidup. Dita dan Munir ingin memastikan penantian lama para lansia itu tidak sia-sia, dan mereka bisa menjalankannya sesuai dengan syariat Islam.
Meski harus mengurusi para lansia tersebut hingga membersihkan kotorannya, namun tidak ada rasa jijik yang ada di benaknya. Mereka secara ikhlas dan tulus mengurusi para lansia layaknya orang tua sendiri. Alhamdulillah kita tidak ada rasa itu orang tua kita sendiri. Jadi sebelum kita menggantinya, kita izin ibu, bapak, ini anaknya enggak apa-apa. Kita ganti ya Maya, maaf ya, kayak gitu. Dan mereka mau. Alhamdulillah setiap kali kita habis mengganti mereka, kita setiap hari seperti dipeluk dengan doa-doa yang indah dari mereka. Ya itu aja, kita bersyukurnya dari situ. Semuanya nikmat dalam setiap melayani. Lelah mungkin tak terhitung, namun senyum para jamaah lansia menjadi penyemangat bagi para petugas PPIH untuk terus melayani. Dengan sabar mereka menuntun langkah, menegakkan kekhawatiran, hingga memastikan para tamu Allah dapat menjalani ibadah dengan nyaman dan aman. Sebab bagi para petugas, melayani jemaah lansia bukan sekedar tugas, melainkan bentuk pengabdian dan ikhtiar meraih berkah. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, MCH 2026. Informasi lainnya, pemirsa, Indonesia dan Singapura sepakat memperkuat kolaborasi energi di tengah tantangan global yang kian kompleks. Kedua negara juga menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan sentralitas ASEAN. Indonesia dan Singapura memperkuat komitmen kerjasama di sektor energi, sekaligus menegaskan pentingnya menjaga sentralitas dan persatuan ASEAN di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global. Hal itu disampaikan dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan di Jakarta Selasa 12 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara membahas perdagangan listrik lintas batas, investasi energi berkelanjutan, hingga penguatan kerjasama ekonomi di berbagai sektor seperti agribisnis dan teknologi industri. Sugiono mengatakan Indonesia dan Singapura memiliki pandangan yang sama terkait pentingnya menjaga stabilitas kawasan serta mengantisipasi dampak konflik global terhadap ketahanan energi dan rantai pasok dunia. We're talking about cross-border electricity trade and energy development and investment that we are hoping to be the largest electricity project. We reaffirm our shared commitment to ASEAN centrality, unity and centrality, especially in this turbulent time. And we share the view of our concern on the regional and global matter, especially situation in the Middle East that affects directly our energy security and of course supply chains. Sementara itu, Vivian Balakrishnan menilai Indonesia memiliki potensi besar di sektor energi terbarukan, seperti tenaga surya, panas bumi, dan hidroelektrik yang dapat bersinergi dengan kekuatan Singapura di bidang teknologi dan pembiayaan infrastruktur. Ia juga menyoroti pentingnya pengembangan ASEAN Power Grid sebagai langkah konkret memperkuat sentralitas ASEAN sekaligus mendukung target net zero emission di kawasan. Indonesia's economic development, Indonesia's plentiful energy potential, in fact, will also complement Singapore's role as a regional hub for technology and for infrastructure financing. And again, this will be another very meaningful way of synergy between our two countries. I see Indonesia as a superpower in energy. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Satgas Penertiban Kawasan Hutan resmi menyerahkan total 10,27 triliun rupiah denda administratif tahap keempat dengan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Rabu siang. Selain itu, 2,3 juta hektar lahan ilegal pun turut diserahkan kepada negara. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyaksikan terkait dengan penyerahan sanksi administratif dari Satgas PK ataupun penertiban kawasan hutan sebanyak 10,27 triliun rupiah, di mana memang untuk denda administratif ini memang terbagi kepada dua rincian. Pertama adalah
3,4 triliun rupiah ini memang berasal dari denda administratif, sedangkan sebanyak 6,8 triliun rupiah ini sisanya memang berasal dari hasil Satgas dari PKH untuk pajak PBB dan juga non-PBB sendiri. Selain daripada itu, memang dari Satgas PKH juga secara resmi menyita ataupun mengembalikan lahan ilegal, ataupun kalau dari catatan Satgas PKH sendiri ini bernama lahan kawasan hutan sebesar 2,3 juta hektar lahan kawasan hutan yang nantinya yang tadi juga telah diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara sebagaimana kementerian ataupun pihak yang terkait mengenai konservasi dari lahan hutan yang telah dikembalikan oleh Satgas PKH sendiri. Selain daripada itu juga terkait dengan dua hal tadi, dari kami mencatat dari Presiden Prabowo ini memang menyinggung banyak hal. Pertama adalah memang meminta dari pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara untuk mempercepat ataupun membentuk Satgas atau Satuan Tugas Deregulasi untuk membantu para pengusaha untuk melangsungkan ataupun untuk menjalankan usaha-usahanya yang ada di kawasan hutan di tanah air sendiri. Selain daripada itu juga, memang pemirsa kami juga mencatat mengenai total penyerahan terkait dengan denda hari ini memang sebanyak 10,27 triliun dan nantinya pada bulan depan Presiden Prabowo juga akan kembali hadir ataupun akan kembali datang ke momentum yang sama seperti ini karena memang untuk Satgas PKH sendiri nantinya akan mengungkap ataupun kembali menyerahkan sebanyak 10 triliun rupiah secara proyeksi dan juga nantinya di momentum yang bersama juga dari Presiden Prabowo juga akan menyaksikan penyerahan terkait dengan 39 triliun rupiah dana ataupun uang yang berasal dari angka kriminalitas melalui dari pihak dari PPATK sendiri. Selain daripada hal-hal tadi, kami juga merangkum mengenai total penguasaan lahan kembali untuk saat ini sudah sebanyak 5,8 juta hektar tanah yang berasal dari Satgas PKH sendiri. Adapun juga memang untuk lahan yang diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara ini sebanyak 4,1 juta hektar tanah untuk nantinya akan diubah ataupun dicoba untuk menjadi lahan konservasi, namun menunggu verifikasi lanjut dari Kementerian Teknik terkait. Untuk denda administratif hari ini memang dari Satgas PKH menyerahkan kepada negara melalui Kementerian Keuangan yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk nantinya akan dimasukkan kepada kas negara. Selain daripada itu tadi juga kami sebut untuk lahan yang kembali ataupun yang telah diambil alih dari ilegal menjadi legal milik pemerintah ini akan menjadi ranah dari PT Agrinas Palma Nusantara untuk mengenai pengembangan dari konservasi sendiri. Dari Jakarta, Max Muntero Nabayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, imbas viralnya pengadaan sepatu program sekolah rakyat Menteri Sosial Saifullah Yusuf ini membebas tugaskan 2 pejabat Kemensos. Langkah tegas ini diambil untuk mempermudah proses evaluasi dan juga investigasi. Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memutuskan membebas tugaskan 2 pejabat, yaitu Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa selaku pejabat pembuat komitmen, serta Kepala Subbagian Perlengkapan Barang milik negara. Keputusan ini diambil untuk mempermudah proses evaluasi dan investigasi terkait pengadaan barang dan jasa, khususnya sepatu untuk siswa sekolah rakyat yang viral di media sosial. Gus Ipul juga menugaskan Inspektur Jenderal Kemensos untuk melakukan proses investigasi secara menyeluruh, serta meminta Sekretaris Jenderal melakukan rasionalisasi anggaran pengadaan tahun 2026 dan memperkuat tim pengadaan agar bekerja secara transparan dan akuntabel. Kami juga sebelumnya telah melakukan konsultasi kepada KPK, ya, secara informal juga sesungguhnya kami sebelumnya melakukan konsultasi dengan kejaksaan dan kepolisian, yang semuanya itu tentu dalam rangka supaya kita bisa melakukan pengadaan barang dan jasa secara akuntabel, transparan, dan bisa diterima sebagai sebuah pengadaan yang bersih dari korupsi. Langkah ini menjadi evaluasi secara menyeluruh di lingkungan kerja Kemensos, agar kedepannya proses pengadaan barang dapat transparan dan terhindar dari hal menyimpang. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan kasus dugaan kekerasan seksual di Pondok Pesantren Dolokusumo Pati, Jawa Tengah harus menjadi peringatan serius bagi seluruh pihak. Menko PM Muhaimin Iskandar menyatakan kasus dugaan kekerasan seksual di Pondok Pesantren Dolokusumo Pati, Jawa Tengah harus menjadi peringatan serius bagi seluruh pihak. Menurutnya, kasus tersebut menandakan kondisi darurat kekerasan di lembaga pendidikan maupun pesantren. Cak Imi menyatakan kesiapan untuk mendukung langkah koordinasi lintas kementerian dalam memperkuat perlindungan terhadap peserta didik dan santri. Ia menyebut akan membackup langkah yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Agama, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Salah satu langkah mendesak yang didorong adalah pembentukan hotline pengaduan yang efektif hingga tingkat daerah. Selain itu, Menko Muhaimin menekan pentingnya pemberian orientasi hak-hak dasar kepada para santri dan peserta didik sebelum memasuki lingkungan pendidikan maupun pesantren. Jadi dipakai oleh orang yang mengatasnamakan kiai pesantren palsu, menurut saya ini harus menjadi alarm. Ini adalah tanda-tanda fenomena gunung es yang pasti harus diwaspadai. Saya sampai pada kesimpulan darurat penanggulangan kekerasan pada lembaga pendidikan atau pesantren. Kedaruratan ini ada dua hal. Saya siap membackup Kemenko PMK, membackup Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk satu, segera membangun hotline yang efektif. Hotline itu tidak hanya di pusat, hotline itu di masing-masing kabupaten. Yang kedua, para anak didik, santri, sebelum memulai pesantren harus mendapatkan orientasi hak-haknya, sehingga tidak bisa dimanipulasi. Problem terjadinya ini karena ketidaksadaran akan hak-hak pribadinya. Mereka awam terhadap haknya, mereka awam terhadap hakikat akan dirinya menghadapi pendidikan. Ini harus. Ia juga meminta pemerintah daerah membangun ekosistem sosial dan edukasi perlindungan anak secara masif kepada seluruh peserta didik dan masyarakat. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, dari Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti eksportir sawit hingga batu bara yang tidak menyimpan devisa hasil ekspor di dalam negeri. Pemerintah pun memperketat aturan DSDA demi memperkuat ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto menyoroti banyaknya hasil ekspor sumber daya alam Indonesia yang tidak disimpan kembali di dalam negeri. Menurutnya, kondisi tersebut membuat kekayaan nasional tidak memberi dampak maksimal bagi perekonomian Indonesia. Karena itu, pemerintah menerapkan kebijakan wajib penyimpanan devisa hasil ekspor sumber daya alam di dalam negeri melalui PP nomor 8 tahun 2025. Kebijakan ini berlaku untuk sektor seperti sawit, batu bara, timah hingga emas. Kepala negara menegaskan pemerintah akan terus mengambil langkah tegas demi melindungi kepentingan rakyat dan memperkuat ekonomi nasional. Tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, kelapa sawit kita diekspor, hasil ekspornya tidak ditaruh di Indonesia. Perjuangannya berat, tapi kita melaksanakan dengan berani dan dengan optimis dan dengan kemajuan. Ya, dengan kemajuan. Saudara-saudara, saya kira saya tidak akan panjang lebar, tapi ini semua adalah bukti kepada rakyat, dan saya kira di hari-hari yang akan datang kita juga akan terus memberi bukti ke rakyat dan akan melaporkan ke rakyat langkah-langkah yang kita ambil. Kita akan buktikan ke rakyat sampai tahun depan. Saudara-saudara, saya kira dunia akan kaget bangkitnya bangsa Indonesia. Presiden optimistis Indonesia dapat bangkit dan menunjukkan kemajuan besar dalam beberapa tahun ke depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, perayaan kenaikan Yesus Kristus di Gereja Katedral Jakarta. Informasinya usai jeda berikut ini.
maling bobol rumah di siang hari. Polisi bongkar peredaran narkoba jaringan internasional. Dugaan pembunuhan mayat dalam drum belum terungkap. Lagi, lansia tewas dengan penuh luka bacok. Mengaku tidak dinafkahi suami, seorang ibu bunuh anak kandung. Satreskrim Polres Goa mengepung rumah terduga pelaku pencurian di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga Sally, saat akan standby. diamankan. 3, 2, 1. Di balik setiap peristiwa selalu ada fakta yang tersembunyi. Saksikan catatan kriminal setiap Senin hingga Jumat hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, Gereja Katedral Jakarta menyiapkan jumlah kursi sebanyak 8.000 bagi para calon jemaat di perayaan ibadah Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus. Pelaksanaan kali ini dipastikan tidak melakukan seremoni spesial serta terbuka bagi umum tanpa perlu registrasi seperti Paskah dan Natal. Lalu untuk mengetahui jalannya ibadah di Gereja Katedral Jakarta, berikut laporan tim Simpo TV, Max Munte dan juru kamera Mutia Anggiari. Ya pemirsa, Gereja Katedral Jakarta hari ini menyelenggarakan perayaan dari Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus, di mana untuk Gereja Katedral Jakarta sendiri ini memang menyelenggarakan sebanyak 4 kali sesi, yaitu pertama pada sesi pertama ini berlangsung hari ini pada pukul 8:30 waktu Indonesia bagian Barat, dan juga nanti sesi kedua pukul 11, dan nanti 2 sesi terakhir yaitu pukul 16:30 sore, dan juga nanti di sesi terakhir ada pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dari Gereja Katedral Jakarta sendiri ini memang menyiapkan sejumlah antisipasi terkait dengan lahan parkir, kemudian juga antisipasi apabila nantinya dari adanya potensi penumpukan calon jemaat yang hendak melangsungkan ataupun melaksanakan ibadah di Gereja Katedral Jakarta sendiri. Kalau bisa melihat dari data Gereja Katedral Jakarta untuk hari ini, prediksinya ada sebanyak 8.000 jemaat yang akan melangsungkan dari perayaan Hari Kenaikan Yesus Kristus, di mana per sesinya ini jika dikalkulasikan 8.000 total dalam 4 sesi, artinya per sesi ini sebanyak 2.000 jemaat yang akan melaksanakan dari ibadah di Gereja Katedral Jakarta sendiri. Untuk dapat mendengar ataupun meninjau lebih lanjut bagaimana memang pesan dan juga makna dan juga terkait dengan langkah preventif dari Gereja Katedral Jakarta dalam melaksanakan ibadah dari Hari Kenaikan Yesus Kristus di gereja di tempat ini. Saat ini kita sudah bersama dengan Romo Yohanes Diodatus, pastor rekan dari Gereja Katedral Jakarta sendiri. Romo, shalom. Selamat pagi, Romo. Selamat pagi. Mungkin Romo boleh menjelaskan mengenai hari ini bagaimana Gereja Katedral Jakarta merayakan dari Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus. Baik, hari ini kami umat Katolik itu merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Di Gereja Katedral sendiri ada 4 kali misa ya, jam 8:30, jam 11, lalu jam 4:30 dan juga jam 7 malam. 4 kali misa, dan kita tidak ada penambahan kursi seperti Paskah dan Natal. Kalau itu karena misanya biasanya malam Natal hanya 2, malam Paskah hanya 2. Kalau ini 4 kali misa, jadi jumlah umat bisa terurai ya di 4 kali misa tersebut, begitu. Berarti kalau untuk pelaksanaan dari misa hari ini, Romo mengenai apakah dari Gereja Katedral Jakarta memprediksi seperti misa kedua ataupun misa ketiga yang menjadi lonjakan dari jemaat yang nantinya akan hadir, begitu mungkin? Ya. Umumnya biasanya jam 11 nanti ini yang paling rame, biasanya begitu. Sama nanti mungkin yang jam 4:30 atau jam 7 malam, antara 2 itu yang rame. Nggak bisa diprediksi persis, tapi antara 2 itu. Jam 11 biasanya umumnya rame ini setelah ini. Romo, ini mengenai pesan dari Gereja Katedral Jakarta sendiri di tengah suasana peringatan kenaikan Hari Yesus Kristus. Apa ini, Romo, terkait dengan baik untuk pemerintah maupun juga untuk masyarakat umat Katolik, begitu Romo pesannya? Ya, saya kira begini ya, bahwa Yesus naik ke surga itu Ia mengutus Roh Kudus ya ke dalam hati umat manusia. Roh Kudus inilah yang menjadi kompas, yang membimbing hidup manusia, begitu ya. Maka dan Roh Kudus ini tugasnya apa? Untuk membimbing manusia dalam tugas karya perutusan yang juga Yesus berikan kepada manusia. Ya. Kan Yesus naik ke surga, ya, dan Dia mengutus para muridnya itu. Nah, ini juga sama, Yesus mengutus kita, ya, dan kita dibimbing oleh Roh Kudus. Ya. Maka
kita diajak untuk semakin nanti mewartakan kasih ya kepada sesama, semakin kita mewartakan keadilan kepada sesama ya. Maka dalam hari-hari ini ya kalau kita lihat, saya kira pesan yang bisa kita petik adalah bahwa apakah manusia zaman ini, orang-orang zaman ini itu makin percaya pada bimbingan Roh Kudus atau tidak? Apakah kan orang bilang wah tidak ada lagi hati nurani ya. Itu artinya apa? Dia tidak lagi mendengarkan suara Roh Kudus dalam hatinya ya. Jadi ada rasa kemanusiaan yang hilang, ada rasa keadilan yang hilang, jabatan yang sewenang-wenang itu lalu untuk menghakimi, untuk menyakiti orang lain. Nah ini yang kita rasakan, apakah manusia itu masih mendengarkan bimbingan Roh Kudus atau tidak dalam hidupnya itu. Kalau masih, mestinya ya itu hidup sebagaimana yang Yesus ajarkan. Karena Yesus sudah mengutus kita ini semua. Kita semua diutus sekarang. Yesus naik ke surga, dikatakan ya dia tidak ada lagi tangan, ya pakai tangannya kita manusia. Tidak ada lagi kaki, ya baik kaki kita. Ya ini makna dibalik kenaikan Tuhan. Baik, Romo, terima kasih banyak. Silakan kembali beraktivitas, Romo. Dan memang pemirsa, mengenai pesan ataupun makna yang disampaikan oleh Gereja Katedral Jakarta ini memang tak lepas dari bimbingan rohani baik dari Roh Kudus dan juga dari Yesus Kristus mengenai tindak lanjut kita sebagai manusia ke depannya dalam menjalani kehidupan. Dan dari Jakarta, Max Munte, Muti Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian mengusulkan pembaruan kerjasama segitiga ekonomi Indonesia, Malaysia, Singapura. Langkah ini juga bertujuan memperkuat investasi konektivitas serta pengembangan ekonomi digital dan hijau di kawasan. Singapura mengusulkan pembaruan kerjasama segitiga ekonomi Indonesia, Malaysia, Singapura atau SIJORI guna mendorong pertumbuhan kawasan. Langkah ini difokuskan pada penguatan investasi, konektivitas, serta pengembangan ekonomi digital dan hijau. Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan mengatakan, kerjasama tersebut dapat diperkuat melalui pengembangan proyek strategis seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Selain itu, peluang investasi juga diarahkan pada sektor transportasi, infrastruktur digital, dan energi. We're also looking for opportunities for Singapore and Indonesia to work more closely with Malaysia. So for instance, towards renewing the Singapore-Johor Rail Island, we used to call this SIJORI. We have bilateral projects like the Nongsa Digital Park in Batam, the Kendal Industrial Park in Central Java. These projects have continued to flourish, and we are also seeing good prospects for further growth, especially in the digital and green economy. This is a partnership which I believe can deliver tremendous benefits to all three countries. Indonesia has got vast potential in the energy space, solar, geothermal, hydroelectric. In fact, I see Indonesia as a superpower in energy. We believe that Indonesia's economic development, Indonesia's plentiful energy potential, in fact, will also complement Singapore's role as a regional hub for technology and for infrastructure financing. And again, this will be another very meaningful way of synergy between our two countries. Indonesia dan Singapura juga sepakat memperluas kolaborasi di bidang agribisnis, teknologi, serta kawasan industri berkelanjutan. Kedua negara menilai sinergi bersama Malaysia akan memperkuat integrasi ekonomi ASEAN, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja di kawasan. On industrial cooperation, we will build on the success of Batam, Bintan Karimun, and Kendal Industrial Park, and explore the expansion of joint sustainable industrial zones. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menyebut gencatan senjata dengan Iran saat ini berada dalam kondisi life support.
Hal itu juga disampaikan setelah ia menolak respon terbaru dari Teheran yang dinilai tidak memenuhi tuntutan terkait isu program nuklir. Dalam pernyataannya di Washington, Donald Trump menyebut proposal yang diajukan Iran sebagai piece of garbage atau sampah karena tidak memuat konsesi terkait program nuklir Iran. Trump menegaskan, Amerika Serikat tetap menuntut agar Iran tidak memiliki senjata nuklir dan menilai respon terbaru Teheran tidak menunjukkan komitmen ke arah tersebut. Unbelievably weak, I would say. I would call it the weakest right now. After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. They said, I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's on life support. They understand these are all medical people. Dr. Oz, life support is not a good thing. Do you agree? Bad prognostic. I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, sir, your loved one has approximately a 1% chance of living. Sebelumnya, Iran sempat menyetujui secara lisan untuk mengizinkan Amerika Serikat membantu mengambil uranium yang telah diperkaya tinggi. Menurut Trump, ketentuan ini juga tak lagi tercantum dalam proposal tertulis terbaru yang disampaikan Teheran. Kondisi ini memicu kekhawatiran internasional bahwa gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran dapat kembali runtuh dan memperluas konflik di kawasan Timur Tengah. Sementara itu, Iran dilaporkan tetap menuntut pencabutan sanksi, penghentian blokade, dan pengakuan atas kedaulatan mereka di Selat Hormuz sebagai bagian dari proses negosiasi. Pengamat menilai, kebuntuan diplomatik ini berisiko memperburuk stabilitas global, termasuk pasar energi dunia, mengingat Selat Hormuz merupakan salah satu jalur distribusi minyak terpenting di dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, serangan udara militer di negara bagian Zamfara, Nigeria, barat laut dilaporkan menyebabkan lebih dari 100 warga sipil tewas dan banyak lainnya luka-luka. Insiden ini juga terjadi di tengah operasi militer Nigeria melawan kelompok bandit dan pemberontak bersenjata di wilayah tersebut. Rekaman video yang diambil pada Rabu 13 Mei 2026 menunjukkan para korban luka termasuk anak-anak dan lansia mendapatkan perawatan di sebuah fasilitas kesehatan di negara bagian Niger. Sejumlah korban terlihat mengalami luka serius dan dibalut perban, sementara warga lainnya mengungsi ke tempat penampungan sementara dengan membawa barang-barang milik mereka. Untuk gimana sebetulnya? Aku minta tunam dakoro aku gimana sih? Apa aku sih gimana? Muram tu gimana sebetulnya? Taman tu gimana sebetulnya? Dakoro aku gimana aku sih magai? Aku gurat naik aku sah. Tapi lah meni yang lagi. Saya wana. Lah mai. Macam zaman gam tu nasi. Sementara itu, para pengungsi meminta bantuan pemerintah karena kehilangan tempat tinggal dan tidak dapat kembali bertani untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Media lokal melaporkan, serangan terjadi saat militer Nigeria melancarkan operasi terhadap kelompok bandit dan jaringan pemberontak bersenjata di wilayah Zamfara. Mayor Jenderal Michael Onoja disebut mengkonfirmasi adanya serangan di Pasar Tumfa. Namun pihak militer menegaskan, operasi dilakukan secara presisi untuk menargetkan elemen teroris yang dituduh melakukan pungli di kawasan pasar. Militer Nigeria juga membantah laporan tentang besarnya jumlah korban sipil dan menyatakan tidak ada bukti valid yang mendukung angka korban seperti disebut kelompok hak asasi manusia. Hingga kini, otoritas masih melakukan pendataan korban tewas, korban luka, serta jumlah warga yang terpaksa mengungsi akibat serangan tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba di Beijing pada Rabu malam dalam agenda pertemuan bilateral dengan Xi Jinping. Dengan didampingi oleh putranya Eric, Trump disambut langsung oleh Wakil Presiden China Han Zheng.
Sambil mengepalkan tangan, Trump menuruni tangga pesawat dan disambut oleh Wakil Presiden China, Han Zheng. Kedatangan Donald Trump di Beijing menjadi sorotan internasional karena pertemuan dengan Xi Jinping dinilai akan menentukan arah hubungan dua negara adik kuasa tersebut yang juga dapat berpengaruh pada stabilitas global. Sejumlah isu strategis dikabarkan akan menjadi agenda pembahasan, termasuk konflik di Timur Tengah, ketegangan ekonomi global, perdagangan internasional, serta persaingan dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Dalam kunjungannya, Trump juga membawa 18 CEO dan eksekutif perusahaan besar Amerika Serikat, termasuk CEO Tesla, Elon Musk, dan Apple, Tim Cook. Pertemuan ini berlangsung di tengah meningkatnya kekhawatiran dunia terhadap stabilitas global, menyusul memanasnya sejumlah konflik internasional dan persaingan geopolitik antara Washington dan Beijing. Analis menilai KTT ini menjadi momen penting bagi kedua negara untuk mencari titik temu sekaligus meredakan tensi yang selama ini membayangi hubungan Amerika Serikat dan China. Selama beberapa tahun terakhir, hubungan kedua negara diwarnai persaingan di berbagai bidang, mulai dari perdagangan, teknologi, hingga pengaruh politik dan militer di kawasan Indo-Pasifik. Dunia internasional kini menantikan hasil pertemuan antara Donald Trump dan Xi Jinping yang diperkirakan akan memberikan dampak besar terhadap ekonomi dan stabilitas global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam pertemuan yang juga berlangsung selama 2 jam, Xi Jinping menegaskan sikap terkait isu Taiwan dalam perundingan tertutup bersama dengan Trump. Xi menyebut masalah Taiwan menjadi faktor penting yang menentukan stabilitas hubungan antara China dan Amerika Serikat. Berdasarkan ringkasan pertemuan yang dirilis media resmi Xinhua, Xi menyatakan bahwa hubungan Amerika Serikat dan China akan tetap stabil apabila isu Taiwan ditangani dengan baik. Namun, ia mengingatkan bahwa perbedaan pandangan terkait Taiwan dapat memicu bentrokan, bahkan konflik yang beresiko merusak hubungan kedua negara secara menyeluruh. Xi juga menegaskan bahwa Taiwan merupakan isu paling sensitif dalam hubungan antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia tersebut. Di tengah pembahasan yang tegang, Xi turut menyampaikan ucapan selamat menjelang peringatan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat. Ia menyatakan bahwa kepentingan bersama China dan Amerika Serikat jauh lebih besar dibandingkan perbedaan yang ada. Xi menekankan bahwa kerjasama akan memberikan keuntungan bagi kedua negara, sementara konfrontasi hanya akan membawa kerugian. Ia pun mendorong agar China dan Amerika Serikat membangun hubungan sebagai mitra, bukan rival, demi menjaga stabilitas global di tengah situasi dunia yang semakin kompleks. Pertemuan yang berlangsung sekitar 2 jam itu juga membahas isu perdagangan, Taiwan, dan berbagai persoalan strategis lain dalam hubungan bilateral kedua negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mengunjungi Beijing pada Rabu kemarin untuk menemui pemimpin Tiongkok Xi Jinping. Kedua pemimpin negara tersebut akan membahas krisis perang, isu perdagangan, serta perkembangan teknologi dunia. Presiden Donald Trump mendarat di Beijing saat popularitasnya di dalam negeri tertekan akibat dampak perang di Iran. Konflik tersebut telah memicu lonjakan harga energi global dan mengguncang stabilitas pasar dunia. Dalam pertemuan kenegaraan ini, Trump akan membahas secara khusus terkait krisis Iran bersama Presiden Xi Jinping. Sebelumnya, Trump menyatakan kekecewaannya terhadap Tiongkok yang dinilai belum menggunakan hubungan ekonomi kuatnya untuk menekan Iran. Amerika Serikat berharap Tiongkok dapat mendesak otoritas Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz guna menstabilkan harga minyak dunia. Selain isu perang, Trump membawa sejumlah direktur perusahaan besar untuk merundingkan urusan perdagangan. Kedua negara berupaya memperpanjang kesepakatan gencatan senjata dagang yang telah berlangsung sejak musim gugur lalu, guna menghindari pengenaan tarif tinggi yang saling merugikan. Kedua pemimpin juga akan membicarakan topik sensitif terkait rencana penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan. Pihak Tiongkok secara tegas menolak rencana tersebut, meskipun Gedung Putih telah memberikan persetujuan pada kesepakatan tersebut. Pertemuan ini diharapkan dapat memberi kepastian di tengah ketegangan geopolitik dan ekonomi yang terjadi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan Moskow akan terus memperkuat pasukan nuklir strategisnya. Hal itu disampaikan Putin saat menghadiri peringatan 80 tahun Moscow Institute of Thermal Engineering pada Rabu 13 Mei 2026 waktu setempat. Rekaman video menunjukkan Putin menyampaikan pidato serta menyerahkan medali Order for Valiant Labor kepada Wakil Direktur Utama dan Kepala Desainer Yuri Solomonov. Dalam pidatonya di hadapan staf Moscow Institute of Thermal Engineering, Presiden Vladimir Putin menyatakan Rusia akan melanjutkan pengembangan kekuatan nuklir strategis nasional. Putin menegaskan Rusia tengah menciptakan kompleks rudal dengan daya tempur lebih besar yang disebut mampu menembus seluruh sistem pertahanan anti-rudal modern maupun masa depan. Putin mengibaratkan perjalanan Rusia tidak selalu mudah, namun menurutnya seluruh pihak harus mampu melewati tantangan demi mencapai hasil terbaik bagi Rusia. Будем, безусловно, и дальше модернизировать и развивать стратегические ядерные силы, создавать ракетные комплексы, обладающие повышенной боевой мощью, способные преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны. Отмечу, что вы принимаете самое активное участие в решении этих жизненно важных задач. Разрабатываете сразу несколько перспективных опытно-конструкторских тем. Pernyataan ini disampaikan sehari setelah Putin mengonfirmasi bahwa sistem rudal Sarmat akan mulai dikerahkan pada akhir tahun ini. Putin menyebut Sarmat sebagai sistem rudal terkuat di dunia dengan kekuatan 4 kali lebih besar dibandingkan rudal barat. Rudal tersebut diklaim memiliki jangkauan hingga 35.000 km. Moscow Institute of Thermal Engineering sendiri merupakan lembaga riset dan rekayasa yang berdiri sejak tahun 1946. Lembaga ini dikenal berfokus pada pengembangan rudal dan roket, termasuk sejumlah proyek sipil di Rusia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, libur panjang stasiun Senen dipadati oleh penumpang. Informasinya usai jeda berikut ini. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Waktu terbaik dengan rangkaian topik terpilih, dikemas dengan ulasan yang mendalam. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, agar pagi Anda lebih semangat. Jadi pastikan pagi hari Anda lebih bermakna bersama rangkaian berita yang telah kami rangkum untuk Anda. Sembarakan pagi Anda bersama Menyapa Indonesia Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 5 pagi. Hanya di Simpo TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Ruang Redaksi dan kita lanjutkan informasinya. Libur panjang stasiun kereta api Pasar Senen dipadati penumpang. Tercatat sebanyak 35.718 penumpang berangkat meninggalkan Jakarta untuk menikmati libur panjang. Kepadatan ini terjadi di stasiun kereta api Pasar Senen. Tingginya animo masyarakat untuk merayakan libur panjang di luar kota menjadi salah satu penyebab lonjakan penumpang. Untuk mengakomodir meningkatnya lonjakan penumpang pada libur panjang kali ini, PT KAI Daob 1 mengoperasikan sebanyak 9 kereta tambahan. Yang tertinggi yaitu pada tanggal 13 Mei di mana 35.000 lebih pelanggan berangkat, dan pada tanggal 14 Mei tercatat lebih dari 33.000 penumpang berangkat. Sedangkan untuk arus baliknya atau penumpang yang akan tiba, itu angka tertinggi ataupun pelanggan tertinggi yang akan tiba pada tanggal 17 dan 18 Mei. Untuk mengakomodir minat masyarakat yang cukup tinggi di masa libur panjang ini, KAI Daob 1 Jakarta menjalankan atau mengoperasikan
9 perjalanan kereta api tambahan. Karena ini ada libur cuti bersama, kita memanfaatkan sejenak untuk refreshing. Memang sudah direncanakan juga? Sudah direncanakan. Mau kemana aja, Bu? Magelang 2 hari, di Jogja 1 hari. Ini rencana bareng-bareng teman-teman kantor? Iya. Oke. Untuk pemesanan tiket sudah dari berapa lama? 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu. Tercatat sebanyak 35.718 penumpang telah meninggalkan Jakarta melalui stasiun Pasar Senen untuk melakukan perjalanan keluar kota. Tak hanya terjadi pada arus keberangkatan, lonjakan penumpang juga terjadi pada arus kedatangan. Dari PT KAI selama libur panjang kali ini, terdapat sebanyak 120.000 lebih warga Jakarta berangkat melalui stasiun kereta api Pasar Senen dengan tujuan favorit Yogyakarta, Surabaya, dan Semarang. Dari Jakarta Pusat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten sejak Kamis pagi 14 Mei 2026 dipadati penumpang yang akan berpergian ke sejumlah kota besar di Indonesia. Masyarakat memanfaatkan libur kenaikan Isa Al-Masih untuk pergi ke sejumlah kota besar. Sejak Kamis pagi, penumpang pesawat terus memadati area counter check-in Terminal 1C Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Penumpang didominasi para anggota keluarga yang membawa anak-anak untuk pergi ke sejumlah kota besar untuk menikmati libur panjang hingga akhir pekan yang dimulai dengan hari peringatan kenaikan Isa Al-Masih. Pengelola Bandara Suta mencatat ada sebanyak 131.324 penumpang, baik yang pergi maupun yang datang di Bandara Suta. Pergerakan penumpang ini naik 7% jika dibandingkan hari biasa. Hal itu diikuti dengan 922 penerbangan. Menurut penumpang, Ruli, dirinya hendak menuju Medan bersama putranya selama 2 hari ke depan. Ruli juga mengatakan ada sedikit kenaikan harga pada tiket penerbangannya. Iya, saya dari Jakarta mau ke Medan. Kalau boleh tahu, ini kan juga memang libur panjang, Medan nggak mantap. Ini ada keluarga yang sakit, ya, jadi pulang ke Medan. Dengan siapa sih? Mbak, sama anak aja berdua. Rencana berapa lama? 2 hari aja. Oh, sudah 2 hari. Ya. Melihat situasi bandara gimana? Di mobil hidup ini gitu. Ya, saya jarang-jarang ke bandara, jadi ini kelihatannya ya agak padat sih. Iya. Nah, oke. Tiket sendiri gimana? Saya rasa ada kenaikan sedikit lah. Ya. Sekitar 2 jutaan kalau nggak salah. Ya. Tidak hanya itu, pergerakan pesawat yang melayani pada hari ini sebanyak 922 penerbangan, baik melayani rute domestik dan internasional. Adapun rute favorit didominasi tujuan Denpasar, Medan, Makassar, Surabaya hingga Balikpapan. Pengelola juga memprediksi jumlah pergerakan penumpang akan terus bertambah seiring mendekati akhir pekan. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, momen long weekend menjadi waktu yang dimanfaatkan warga untuk berlibur dan juga melepas penat. Kawasan wisata dunia fantasi atau Dufan menjadi salah satu destinasi favorit yang juga dipadati pengunjung selama libur panjang. Ya, baik pemirsa Info TV, libur panjang ataupun long weekend pada tahun ini pada bulan Mei 2026 ini memang sudah terlihat sejak pagi tadi di kawasan dunia fantasi ataupun Dufan begitu, karena kalau kita lihat memang dimanfaatkan oleh ribuan warga untuk berwisata ataupun mengisi waktu libur panjang long weekend di kawasan Dufan Ancol, Jakarta ini. Kalau suasana di long weekend Dufan hari ini terlihat begitu ramai dan juga penuh antusias, baik dari orang dewasa, kemudian anak remaja dan juga anak-anak bahkan berkumpul di kawasan Dufan ini untuk mengisi waktu liburan. Ini ada juga yang berangkat bersama dengan keluarga, kemudian juga dengan teman-teman dan juga orang-orang terkasih lainnya begitu. Dan kalau ini dapat saya sampaikan kepada pemirsa Info TV, ini adalah salah satu wahana yang memang menjadi favorit dari para pengunjung ataupun masyarakat. Di antaranya ini adalah Ice Egg. Kalau dilihat, terlihat antrian pengunjung ini mengular cukup panjang begitu ya, karena banyak pengunjung ini rela mengantri untuk bisa menikmati sensasi petualangan bertema film animasi ataupun kartun animasi yang menjadi favorit bagi keluarga dan juga anak-anak. Dan untuk menyambut
dari libur panjang tanggal 14 hingga tanggal 17 Mei 2026 ini, Taman Impian Jaya Ancol juga menghadirkan berbagai program menarik lainnya. Salah satunya ini adalah promo tiket masuk untuk dunia fantasi ataupun Dufan. Ini ada promo paket bertiga dengan harga tiket mulai dari 170.000 per orang, dari harga normal ini 275.000 per orang. Dan tentunya selain itu para pengunjung ini juga tentunya bisa mendapatkan voucher makan senilai Rp20.000. Pemirsa Sinpo TV ini saya akan mengajak pemirsa Sinpo TV untuk melihat langsung dari layar kaca Anda bagaimana situasi suasana di dunia fantasi ataupun Dufan. Yang tadi saya sampaikan bahwa wahana ASX ini antriannya sangat mengular sekali, dan ini bisa dilihat ini sudah mulai masuk ke tempat yang akan dituju begitu. Dan saya juga akan mengajak pemirsa Sinpo TV mungkin ya untuk berbincang langsung dengan salah satu yang mengantri di wahana ASX, yang rela mengantri begitu. Ini bisa dilihat panjang sekali antriannya untuk mengantri, dan memang kita ketahui bahwa film animasi ataupun kartun animasi ASX ini menjadi pilihan favorit bagi keluarga ataupun anak-anak. Dan saya akan mengajak langsung kepada pemirsa Sinpo TV ini berbincang langsung dengan salah satu pengunjung yang mengantri di wahana ASX Jakarta. Halo, selamat siang. Siang, Kak. Kenapa sih memilih wahana ASX nih untuk bermain di Dufan nih? Oh, kalau ASX sebenarnya ini ada satu orang, dia udah 3 kali kesini, tapi nggak pernah kesini terus karena ramai banget. Terus akhirnya coba. Nah, kamu sendiri nih ngantri dari jam berapa sih? Kami tadi di jam berapa ya? Kayaknya ada setengah 12 something. Berarti udah ada 1 jam. 1 jam berarti ya. Nah, selain wahana ASX nih, kamu pengen ngerasain wahana apa lagi sih di Dufan ini? Oh, ini tadi tuh habis ini mau rencananya ke Histeria, terus ke roller coaster tuh Halilintar ya? Iya, 2 itu sih. Oke, 2 itu berarti wahana yang nantinya bakalan dimainin juga selain wahana ASX ya. Nah, terus aku mau nanya nih, ini kan long weekend ya, kenapa sih kalian ini memilih Dufan sebagai untuk mengisi waktu libur panjang begitu? Apa ya, sebenarnya apa ya, kita selalu masa kecil. Karena seru aja sih Kak, karena kan ada banyak pilihannya ya, lebih menarik buat ngabisin long weekend di sini dibanding kayak cuma ke mall atau kemana gitu. Pilihan pertama emang Dufan sih. Berarti menjadi salah satu alasan untuk menghilangkan penat begitu ya? Oh iya, betul banget. Oke, terima kasih ya. Nah, pemirsa, seperti itulah tadi wawancara kami dengan beberapa ataupun salah satu pengunjung yang mengantri salah satu wahana ASX di Dufan. Dan tentunya selain melepas penat, ini juga menjadi destinasi favorit ataupun meluangkan waktu bersama juga dengan keluarga ataupun orang-orang terkasih. Dan nantinya saya juga akan mencoba wahana ASX setelah melaporkan langsung dari Dufan ataupun dunia fantasi dari Ancol, Jakarta. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Jakarta. Jihan Nabila dan juga Arsya, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Yayasan Rumah Mans Indonesia menggelar kegiatan silaturahmi nasional yang juga dihadiri 1.500 penyandang disabilitas dari 27 provinsi di Bogor, Jawa Barat. Acara ini digelar dalam rangka mempererat tali silaturahmi sekaligus berbagi keberkahan satu dengan antar anggota Rumah Mans. Dalam memperkuat tali silaturahmi, Rumah Mans Indonesia kembali menggelar silaturahmi nasional di Bogor, Jawa Barat. Acara tersebut dihadiri sebanyak 1.500 penyandang disabilitas dari berbagai provinsi dan sejumlah influencer tanah air serta tokoh agama. Silaturahmi ini juga menjadi wadah untuk memberikan semangat agar penyandang disabilitas dapat bangkit dari keterpurukan dan percaya diri. Pendiri Rumah Mans Indonesia Abdullah Mansuri mengungkapkan pihaknya turut memberikan ruang potensi bagi penyandang disabilitas sehingga menghasilkan berbagai karya yang kreatif. Adapun tidak sedikit anak-anak disabilitas yang menunjukkan kreativitas melalui karya kerajinan tangan dengan salah satunya produk hasil rajutan kini telah mendapat perhatian hingga pesanan dari luar negeri. Hari ini saya bersyukur sekali karena 1.500 anak istimewa dari seluruh Indonesia hadir di Bogor
untuk merayakan silaturahmi Rumah Mans yang kelima. Ini pertemuan yang kelima. Pertemuan pertama hanya 100 orang, pertemuan kedua 300 orang, pertemuan ketiga lebih dari 500 orang, dan sekarang pertemuan kelima itu sekitar 1.500 yang hadir dari seluruh Indonesia, minimal dari 27 provinsi yang hadir. Dan ini wadah untuk menyemangati mereka, menguatkan mereka, karena setiap tahun kami merasa bahwa pertemuan ini menghasilkan orang-orang yang berhasil, orang-orang yang hebat, yang bisa percaya diri, yang mampu bangkit dari keterpurukan. Dan saya bersyukur setelah pertemuan serupa ini, mereka memiliki keajaiban-keajaiban yang diberikan Tuhan, entah sakit sembuh sakitnya, bisa jalan setelah bertahun-tahun, rezekinya melimpah dan seterusnya. Saya ingin mereka juga mengembangkan bakat anak-anak saya. Contoh, ada rajutan yang ada di sana, ada rajutan. Kita akan posting rame-rame, ini rajutan dari anak istimewa. Dan alhamdulillah ada yang dipesan dari Korea, ada yang sudah dipesan dari beberapa negara. Ini pencapaian yang kami belum puas karena karyanya luar biasa, dan kami akan terus salurkan ini. Minimal di satu aplikasi namanya TikTok ada keranjang kuning, kami siapkan itu agar karya-karya mereka bisa dijual bebas. Dari Bogor, Jawa Barat, Fahrizal, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, seekor kerbau albino berwarna merah muda menjadi perhatian warga di Narayangan, Bangladesh, dan juga menjelang perayaan Idul Adha. Kerbau ini dijuluki Donald Trump karena memiliki rambut pirang yang dianggap mirip dengan Presiden Amerika Serikat. Rekaman video pada Rabu 13 Mei 2026 menunjukkan seekor kerbau albino berwarna merah muda menjadi pusat perhatian di peternakan Rabea Agro Farm, kawasan Paikpara, Narayangan, Bangladesh. Kerbau berusia 3,5 tahun itu memiliki bobot sekitar 700 kg. Hewan tersebut terlihat dikerumuni pengunjung yang datang untuk melihat dan mengabadikan momen bersamanya. Pemilik peternakan, Ziauddin, mengatakan kerbau itu dibeli dari pasar ternak di Rojsasi sekitar 10 bulan yang lalu. আসলে এটা 10 মাস আগে আমি রাজশাহী সিটি হাট থেকে সংগ্রহ করছি এবং তখন থেকে এখন অবধি আমার ফার্মে আছে। আর এটার নামটা দেওয়া হচ্ছে আমার ছোট ভাই আদর করে শখ করে মজা করে ওর নামটা দিছে ডোনাল্ড ট্রাম্প। আর নামটা দেওয়ার পিছনে মূল কারণ হচ্ছে ওর চুলগুলা। এটা একটা অ্যালবিনো বিরল প্রজাতির মহিষ। এই মহিষগুলা দেখতে গোলাপি রঙের হয় এবং এটা একটু এক্সেপশনাল ওর চুলের কারণে, এবং এই চুলের কারণে ওর নামটা দেওয়া হয়েছে। Penampilan unik dengan rambut berwarna pirang dan kulit merah muda membuat banyak orang menilai kerbau itu mirip dengan Donald Trump. Para pengunjung mengaku datang karena penasaran. Mereka menyebut rambut dan mata kerbau itu terlihat mirip dengan sosok Donald Trump, sehingga menjadi perbincangan luas di Bangladesh. Popularitas kerbau tersebut membuat peternakan menjadi tempat wisata dadakan menjelang Idul Adha. Sejumlah keluarga dan pecinta hewan terus berdatangan untuk melihat langsung hewan langka tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, hampaan bunga verbena berwarna ungu yang juga mekar di wilayah Laibin, China Selatan menarik perhatian puluhan wisatawan yang datang untuk menikmati pemandangan alam yang disebut bak lukisan hidup. Pemandangan indah lautan bunga verbena berwarna ungu membentang luas di perbukitan Xinjiang County di kota Laibin. Hamparan bunga yang mekar di awal musim panas itu terlihat menyelimuti perbukitan dan menciptakan pemandangan menawan yang menarik wisatawan dan pecinta fotografi. Sejumlah pengunjung terlihat berjalan menyusuri jalur taman, sementara yang lain mengabadikan momen dengan berfoto di tengah lautan bunga. Kawasan yang dikenal dengan nama Lavender Manor atau Xinjiang Lavender Park ini menjadi salah satu destinasi favorit saat musim bunga mekar di Guangxi. Pengunjung mengaku terpesona dengan keindahan pemandangan dan menilai tempat tersebut menjadi lokasi yang tepat untuk menikmati alam dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Bunga verbena di wilayah ini diketahui tumbuh subur berkat suhu hangat di bulan Mei, dengan musim mekar diperkirakan mencapai puncak pada Juni mendatang. Keindahan lautan bunga ungu di Cina Selatan ini kini menjadi daya tarik wisata musiman sekaligus memberikan suasana alam yang menenangkan bagi para pengunjung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, kota Nyayabax di kawasan pegunungan Ural, Rusia dilanda fenomena hujan salju langka pada pertengahan Mei. Tumpukan salju tebal menyelimuti kota dan juga mengganggu aktivitas warga. Rekaman video yang direkam antara 10 hingga 12 Mei menunjukkan suasana badai salju di kota Noyabers, Rusia. Seorang warga terlihat berjalan menembus terjangan angin dan hujan salju yang menutupi jalanan kota. Sementara itu, petugas kebersihan dan warga setempat bersama-sama membersihkan tumpukan salju di sejumlah area permukiman. Alat berat khusus juga dikerahkan untuk membuka akses jalan yang tertutup salju tebal. Menurut Wali Kota Noyabers, Alexei Romanov, tumpukan salju di beberapa wilayah mencapai ketinggian hingga 80 cm. Akibat kondisi cuaca ekstrim tersebut, kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah sementara dialihkan ke sistem pembelajaran jarak jauh. Fenomena salju di bulan Mei ini disebut sebagai kejadian langka bagi wilayah tersebut dan menjadi perhatian warga maupun otoritas setempat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam ruang redaksi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.